Selamat sore pemirsa, senang sekali bertemu dengan Anda. Saya Zulfidar akan menemani pemirsa dalam dialog publik. Dan tema kita pada hari ini adalah sejarah perancang lambang negara dan peranan Sultan Hamid II dalam kehidupan berkenegaraan Republik Indonesia. Untuk mengulas ini di dialog telah hadir narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Pertama, sejarawan Bapak Sudarto. Kemudian ada Bapak Turiman Fatur Rahman Nur, beliau adalah peneliti dan akademisi. Yang ketiga adalah Bapak Denny Amiruddin, beliau juga peneliti. Dan tentunya kami mengundang partisipasi pemirsa lewat telepon 769022 dan 769033. Dan pada hari ini Anda pasti sudah tahu adalah hari 1 Juni, Hari Pancasila. Dan tentu Anda harus juga mengetahui bagaimana peranan Sultan Hamid dalam membangun bangsa ini bersama rekan-rekan seperjuangannya Soekarno, Hatta maupun daerah-daerah istimewa lainnya. Untuk membahas ini tentu kita akan langsung bertanya dengan narasumber kita. Kita langsung saja dengan Pak Sudarto. Selamat sore Bapak-bapak. Ya, saya ke Pak Sudarto dulu Pak. Ya. Pak Sudarto, ini bagaimana sejarah Kalbar Indonesia di melihat pelajaran sejarah saat ini? Apakah ada hubungannya dengan keberadaan Sultan Hamid juga? Terima kasih. Sebelum sampai pada Sultan Hamid ya, izinkan saya itu mengungkap dua hal yang sayang sekali ini masih menjadi salah satu ciri yang melekat pada bangsa kita, dan kita berharap supaya pada generasi yang akan datang itu ini sudah hilang. Yang pertama adalah bahwa kita ini seringkali menyembunyikan atau menghilangkan fakta sejarah. Nah, ini merupakan satu hal yang menjadi tradisi ya. Karena sejarah itu di masa lalu ditentukan oleh para raja. Jadi kalau raja-raja itu tidak berkenan, seperti dalam penulisan Babat, Tambu dan seterusnya, maka mereka menghilangkan bukti-bukti yang sebenarnya harus dikemukakan. Nah, ini salah satu. Nah, masyarakat kita sekarang, walaupun dikatakan ini masyarakat demokratis, sebenarnya ciri-ciri feodal itu masih melekat sampai saat ini. Iya, sampai sekarang. Sehingga otomatis apa kata yang ada di atas ya kita iyakan aja, termasuk dalam penulisan buku sejarah. Nah, ini satu ya. Yang kedua, nah ini yang sekarang kita juga berhadapan dengan ketika kita sedang sibuk-sibuk memilih seorang pemimpin baru. Ya. Kita ini punya kebiasaan menghilangkan kerja orang lain. Padahal satu pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan secara sendirian. Dia satu pekerjaan selalu merupakan pekerjaan bersama, di mana orang-orang lain itu ikut menyumbangkan sesuatu. Nah, sama nanti halnya dengan almarhum Sultan Hamid, bahwa beliau punya jasa yang sangat besar. Cuma persoalan itu, nah di sini kembali, itu dihilangkan. Mengapa dihilangkan? Nah, kembali kepada stigma yang melekat yang sekarang belum terhapus, dan mudah-mudahan nanti kita berharap supaya generasi muda itu akan menghapuskan stigma itu. Sultan Hamid itu adalah musuh Republik. Nah, ini yang menjadi problem ya. Jadi dengan itu maka seakan-akan apapun yang diperbuat oleh beliau hapus. Nah, bagaimana kita memulihkan kembali? Nah, 1 Juni ini saya bersyukur TVRI punya acara seperti ini. Itu memulihkan atau refresh dari kesadaran kita akan sejarah, sekaligus juga kita berusaha bagaimana sejarah itu bisa meluruskan kembali ya. Dan ini kita tidak selalu merupakan satu pekerjaan yang instan sifatnya, tetapi long proses ya. Dalam hal ini kita mulai dulu bagaimana kita nanti bersikap terhadap generasi muda, khususnya rewriting dari sejarah itu ya. Jadi sejarah nasional itu harus rewrite, dan terutama harus kita mulai dulu dengan Kalbar. Yang bisa memulihkan nama Sultan Hamid lebih dulu adalah orang Kalbar sendiri. Nah, dengan orang Kalbar itu melakukan semacam satu action, satu tindakan, maka nanti kita bisa membuka mata dari generasi yang ada di tingkat nasional. Tapi mungkinkah memang saat ini generasi muda memang belum tahu secara umum tentang keberadaan Sultan Hamid, bahwa Sultan Hamid memang adalah
yang ikut membangun bangsa ini gitu. Banyak orang yang tahu, Pak. Cuma di masa lalu orang itu tidak berani selain mengatakan itu. Karena apa? Anak-anak sudah dicekoi oleh satu bahwa Sultan Hamid adalah musuh Republik. Kan? Dengan musuh Republik itu saya dikatakan apapun yang ada kebaikannya ataupun lainnya nothing. Nah ini yang padahal sejarah tidak bisa. Sejarah itu bukan bukti, Pak, ya? Iya, dia ada otentik. Dia harus mengatakan yang putih ya putih, yang hitam ya hitam. Cuma kita biasa hidup dalam negeri yang abu-abu, kan? The gray area gitu. Jadi artinya ayahnya itu apa? Siapa saja yang berkuasa, itu yang menentukan buku sejarah. Ya? Siapa yang Bung Karno pernah dicap sebagai orang komunis, tidak ada buktinya. Ya kan? Sultan Hamid dikatakan Sultan Hamid berkomplot dengan itu. Padahal sejarah hanya mengatakan tidak seperti itu, kan? Nah, bagaimana kita coba membersihkan? Itu hanya satu. Kalau saya berharap itu pada generasi yang akan datang. Tapi harus kita mulai sekarang. Proses, Pak, ya. Saya ke Pak Triman. Pak Triman. Ini Anda nih peneliti sejarah, peneliti juga keberadaan Sultan Hamid, lambang negara. Ya. Bagaimana Anda tertarik dengan lambang negara adalah Sultan Hamid? Ya, sebenarnya penelitian ini diawali dengan sebuah obsesi dan saya tertarik dengan investigasi mimbar untan waktu itu. Jadi di dalam investigasi itu menemukan fakta sejarah, tapi hanya berupa fotokopi saja. Ya, padahal kalau kita berbicara sejarah, saya sependapat dengan Pak Darto bahwa kita berbicara sejarah itu harus punya rekor sejaman, bukti sejaman, arti bisa dibuktikan, fakta-fakta otentik. Nah, di situ ada sebuah hasil investigasi mimbar untan itu meninggalkan satu pertanyaan, di mana dokumen otentiknya? Nah, itu. Nah, ketika saya S2 di UI, sambil membawa investigasi mimbar untan, kemudian saya mencoba ambil S2 menelusuri bukti-bukti sejaman itu tentang yang berkaitan dengan Sultan Hamid, yaitu tentang lambang negara. Nah, kemudian kenapa mesti Sultan Hamid? Menjadi tesis Anda. Ada satu wasiat beliau, ada wasiat beliau yang kita sebagai orang Islam harus memang mewujudkan, berdoain. Artinya ada satu yang tertarik dari wasiat beliau saya baca adalah ini yang saya sumbangkan dengan bangsa ini. Mau diakui tidak, terserah. Dan kau pasang lambang negara ini di rumahmu sampai diakui. Beliau sudah meninggal. Dan rahmatullah. Ini wasiat. Kita seorang Islam harus mewujudkan wasiat ini. Nah, di situ saya tersentuh gitu loh. Akhirnya saya minta restu semua keraton, keluarga keraton, kemudian saya meneliti. Nah, 2 tahun setengah. Itulah saya lama. Kawan-kawan udah selesai S2-nya, saya itu 4 tahun setengah. Gara-gara meneliti ini 2 tahun setengah. Bukan MA mahasiswa abadi ya, bukan? Bukan. Tapi 2 tahun setengah saya meneliti dari Jakarta ke Sulu, dari Sulu ke Jakarta, hanya mencari dokumen-dokumen. Dan kebetulan saya dibimbing oleh Profesor Dimyati Hartono, pembimbing yang sangat mendetail. Walaupun literaturnya sudah saya dapatkan semuanya, literatur dari buku Bung Hatta menjawab di halaman 108-112 itu mengatakan bahwa Sultan Hamid yang membuat, bukan Yamin, Dokter Sama Suca, kemudian buku Pusat Sejarah Pringgo Digdo. Tapi Pak Dim, mana buktinya, mana faktanya, mana gambarnya? Ini, wah, saya bilang hampir saja saya putus asa, tapi umat Islam seorang umat beragama tidak boleh putus asa. Saya teliti satu persatu sampai dari Yayasan Idayu. Nah, akhirnya saya dapatkan semuanya itu, dan akhirnya saya menyelesaikan tesis ini dengan satu nawa itu. Saya ingin mewujudkan wasiat seorang yang sudah meninggal. Dalam hal ini Pak Sultan Hamid II. Gitu. Itu kan tadi disebutkan Profesor Dimyati secara detail ingin meminta bukti-bukti. Dalam proses seperti itu, apakah Anda merasa bahwa ini menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa beliau adalah perancang burung Garuda? Iya, karena setiap dia sudah saya sodorkan bukti, literatur dan dokumen, nah dia susun di meja, di meja kerja dia. Saya masih ingat itu, karena saya
Akhirnya saya untuk bisa konsultasi dengan Pak Dim itu harus bekerja di kantor dia. Ya. Nyusun berkas itu. Nyusun berkas itu di meja setiap sore jam 4 seperti ini ya. Nah, dia datang, mana ini literaturnya, mana dokumennya. Ada satu aja missing link yang tidak nyambung dokumennya. Suruh cari lagi. Nah, saya cari, akhirnya saya ke orang-orang yang tahu, yang menyimpan dokumen-dokumen ini. Nah, terakhir itulah saya harus mencari gambar lambang negara yang kakinya ke belakang. Dari mana lagi? Dia bilang di buku ensiklopedia nasional tidak ada. Di arsip nasional juga nggak ada. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Yang sudah dilukis oleh Dullah. Nanti saya bisa tunjukkan gambar-gambar itu. Nah, saya dapatkan dengan Ibu K. Erawati. Putri Sultan, anaknya Sultan Makmur. Jadi dia masih keluarga besar dari Muhammad Kiai Agus Salim. Di Bendi Raya. Dia buka semua dokumen, dapat. Saya tunjukkan. Nah, kemudian satu lagi, setelah saya tunjukkan dengan pembimbing saya, nah, gambarnya Yamin mana? Nah, gambarnya Sultan Hamid sudah dapat, repronya Yamin tidak ada. Karena Bung Hatta mengatakan di buku Bung Hatta menjawab di halaman 112 bahwa lambang negara ini ada dua rancangan yang terbaik anak bangsa ini, yaitu dari Pak Hamid, satu dari Yamin. Tapi yang diterima oleh pemerintah RI, RIS pada waktu itu, Parlemen RIS adalah yang dari Sultan Hamid, yang dari Yamin adalah ditolak karena ada gambar-gambar sinar matahari. Nah, itu saudara cari. Itu. Pak Triman, tadi kan disebutkan bahwa tantangan juga keras dari Profesor Dimyati. Apakah Anda tidak merasa ada tekanan politik? Tidak ada. Kemarin itu malah menjadi sebuah tantangan saya. Saya meneliti, walaupun harus saya berlama-lama. Sedangkan kawan saya sudah pulang ke Pontianak, sudah selesai semuanya, saya harus berlama-lama di Universitas Indonesia 4,5 tahun gitu ya. Nah, tapi karena tadi sudah nawaitunya untuk mewujudkan wasiat beliau, saya istiqomah aja. Saya ke Pak Amir, Pak Denny Amiruddin ya, Pak Denny ya. Pak Denny ini juga Anda menulis tesis ya di skripsi itu, skripsi ya, untuk di Universitas di Solo ya, 11 Maret. 11 Maret. Nah, bagaimana Anda juga membuktikan bahwa Sultan Hamid itu seorang perancang burung Garuda? Begini, Bung Julfi, sebelumnya penelitian ini sebenarnya skripsi saya ini terinspirasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Bang Turiman pada tesisnya. Pada saat itu ketemu di Bogor, Bang Turiman mengajak diskusi beberapa hal, lalu saya menjadi tertarik. Nah, ketertarikan saya itu adalah sebagai putra asli Kalimantan Barat, adalah saatnya saat ini kita memulihkan nama baik Sultan Hamid II itu dari sisi pengabdiannya kepada negara Indonesia ini pada masa lalu, dari sisi perjuangannya di masa lalu itu juga dalam mewujudkan negara Republik Indonesia ini yang berdaulat dan bermartabat di dunia internasional. Nah, kalau penelitian saya lebih cenderung kepada jasa Sultan Hamid II pada perjuangan diplomasi. Jadi sesungguhnya sebenarnya menuju Indonesia yang berdaulat itu tidak hanya berperang secara fisik, kontak senjata itu. Tidak hanya seperti itu. Jadi perlawanan melalui diskusi ataupun meja-meja diplomatik itu sangat menentukan. Kita bisa lihat saja misalkan tanggal 17 Agustus 1945 ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bangsa mana di dunia internasional ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahwa Indonesia itu benar-benar sudah merdeka, benar-benar sudah menjadi sebuah negara. Kan gitu. Jadi dalam prinsip hukum internasional kita mengenal yang dinamakan negara itu adalah ada pemerintahan. Kepala pemerintahannya. Lalu ada juga undang-undangnya. Lalu ada rakyat yang patuh kepada pemerintah dan undang-undangnya. Ada wilayah, dan yang kelima adalah adanya pengakuan internasional. Nah, sehari setelah proklamasi kita telah memiliki presiden dan wakil presiden, undang-undang juga kita punya.